Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ardus dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 6 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Jadi di video kali ini teman-teman, saya akan menyampaikan aliran informasi dalam organisasi dalam mata kuliah komunikasi organisasi, jurnal ilmiah Weni R. Page. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Aliran informasi dalam organisasi. Jadi aliran informasi dalam organisasi merupakan salah satu proses penguatan sistem manajemen yang sangat berpengaruh dalam sebuah organisasi. Aliran informasi suatu keharusan yang perlu dijaga dan dirancang dalam sebuah organisasi untuk membina dan mengembangkan organisasi yang teguh dan terkontrol secara baik. Adapun yang perlu dipahami tentang aliran informasi dalam organisasi, yaitu yang pertama sifat aliran informasi, yang kedua penyebaran pesan secara serentak, yang ketiga penyebaran pesan secara berunut, yang keempat pola aliran informasi, dan yang kelima peranan jaringan kerja komunikasi. Itulah dari kelima yang harus diperhatikan dalam aliran informasi organisasi. Kita langsung saja ke yang pertama, yaitu sifat aliran informasi. Informasi tidak mengalir secara harfiah. Kenyataannya, informasi bukan sebuah benda yang bergerak. Adapun yang terlihat sesungguhnya adalah penyampaian sebuah pesan. Interpretasi penyampaian sebuah pesan dan penciptaan penyampaian lainnya. Yang kedua, penyebaran pesan secara serentak. Penyebaran pesan secara serentak yaitu penyebaran pesan yang dilakukan secara bersama, dan pesan tersebut harus tiba di beberapa tempat yang berbeda pada saat yang sama. Penyebaran pesan tersebut memerlukan suatu rencana untuk menggunakan strategi atau teknik penyebaran pesan. Strategi dan teknik penyebaran pesan biasanya dipertimbangkan berdasarkan waktu dan media apa yang digunakan agar pesan tersebut dapat cepat diterima oleh si penerima pesan. Aliran informasi dalam sebuah organisasi adalah suatu proses dinamik. Proses ini, pesan-pesan diciptakan, ditampilkan, dan diinterpretasikan secara tetap dan berkesinambungan. Yang ketiga, penyebaran pesan secara berunut. Menurut Haruni, pada tahun 1962 mengemukakan bahwa penyampaian pesan berunut merupakan bentuk komunikasi yang utama yang pasti terjadi dalam organisasi. Meliputi perluasan bentuk penyebaran diadik. Pola ini setiap individu menerima pesan pertama dari direktur. Jadi pesan pertama itu dari seorang individu diterima dari direktur, lalu disampaikan menginterpretasikan pesan-pesan yang diterima, kemudian meneruskan hasil interpretasinya pada orang-orang berikutnya. Dalam rangkaian tersebut, selanjutnya penerima tersebut menyampaikan lagi kepada bawahan berikutnya, hingga sampai kepada bawahan yang paling bawah. Yang keempat, pola aliran informasi. Umumnya organisasi formal menggunakan proses komunikasi berurutan untuk menghimpun dan menyebarkan informasi. Selain demikian, pola khusus dalam aliran informasi yang berkembang dari kontak antar personal yang terus dan secara rutin mengirim pengiriman pesan. Yang kelima, peranan jaringan kerja komunikasi. Organisasi terdiri dari beberapa orang dalam jabatan. Ketika masing-masing jabatan mulai berkomunikasi, maka berkembanglah keteraturan dalam kontak. Nah, dalam kutipan bahasa, siapa berbicara kepada siapa, yang dapat memberikan peranan masing-masing jabatan tersebut. Ya, mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan mengenai aliran-aliran informasi dalam organisasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.